Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, seperti biasa, dalam cerita selalu ada akhirnya. Tapi dalam realita, akhir sebuah cerita adalah awal cerita baru lagi. Jadi bila hari ini akhir cerita kita sedih, jangan sedih. Ayo semangat, kita buat cerita baru lagi. Dan insya Allah esok akan berakhir happy ending. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah taubatnya pembunuh 100 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, dahulu di antara umat sebelum kamu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Suatu ketika ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapakah yang paling berilmu di muka bumi? Ia ditunjukkan kepada seorang rahib. Si pembunuh itu mendatangi rahib dan mengatakan bahwa ia telah menghabisi 99 nyawa. Ia bertanya, apakah masih bisa bertaubat? Si rahib menjawab, tidak. Lelaki pembunuh itu lantas menghabisi si rahib, dan genaplah jumlah korbannya menjadi 100 orang. Setelah itu ia kembali bertanya kepada setiap orang, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi? Kemudian ia ditunjukkan kepada seorang lelaki alim. Kepadanya si pembunuh itu mengatakan bahwa ia telah menghabisi nyawa 100 orang dan bertanya apakah ia masih bisa bertaubat. Si lelaki alim itu menjawab, ya, dan siapakah yang bisa menghalangi taubat seseorang? Pergilah ke negeri Anu dan Anu. Di negeri itu banyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu, karena ia adalah negeri yang buruk. Maka si pembunuh 100 orang itu pergi menuju negeri yang ditunjukkan orang alim tersebut. Pada saat separuh jarak perjalanan telah ia lalui, maut datang menjemputnya. Malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar, memperebutkan si pembunuh itu. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang untuk bertaubat menghadap dengan segenap hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat azab mencela, ia belum melakukan kebaikan sama sekali. Kemudian datanglah malaikat lain yang menyamar dalam bentuk manusia. Lalu kedua malaikat yang berselisih itu menjadikannya sebagai penengah perselisihan mereka. Malaikat ketiga itu berkata, ukurlah jarak antara kedua negeri itu, negeri asal dan negeri tujuan si pembunuh. Kemana orang ini lebih dekat, kesitulah ia tergolong. Dan mereka pun mengukur jarak antara kedua negeri itu. Mereka mendapatkan si pembunuh lebih dekat ke negeri yang hendak dituju. Maka malaikat rahmah membawa orang itu. Dalam riwayat lain, dalam kitab sahih, si pembunuh itu lebih dekat 1 jengkal ke negeri orang-orang saleh, sehingga ia dimasukkan dalam golongan mereka. Dalam riwayat lain dalam kitab As-Sahih, Allah memerintahkan negeri asal si pembunuh untuk menjauh dan negeri yang hendak dituju untuk mendekat. Ia kemudian berfirman, ukurlah jarak antara keduanya. Maka para malaikat itu mendapatkan si pembunuh lebih dekat 1 jengkal ke negeri tujuan. Allah pun mengampuninya.